Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Yang kita pelajari adalah rangka, sendi, otot, dan gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Yang pertama, kita akan membahas tentang rangka. Coba kamu amati orang-orang di sekitarmu. Mengapa tubuh orang tersebut dapat berdiri atau duduk dengan tegak? Apa yang membuat tubuhnya seperti itu? Ya, karena adanya rangka pada tubuh manusia. Perhatikan gambar tenda berikut. Jika kain tenda diibaratkan sebagai otot, dan tiang tenda diibaratkan sebagai rangka, dapatkah kalian menyebutkan fungsi dari rangka? Sebelum membahas tentang fungsi rangka, marilah kita amati gambar sistem rangka pada manusia. Setelah melihat gambar, kita dapat mengetahui bahwa pada tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya, pada anggota tubuh bagian tangan terdapat 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari. Jika dihitung, jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Fungsi utama tulang bagi tubuh yaitu memberi bentuk tubuh dan menopang tubuh, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot. Pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Pertama, kita akan membahas tentang struktur tulang. Gambar ini merupakan gambar tulang pipa atau tulang panjang. Permukaan tulang ditutupi oleh periostom yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada periostom terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Pada bagian bawah periostom terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Di daerah ujung tulang pipa terdapat tulang spons. Tulang pipa mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Di ujung tulang pipa ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Selanjutnya adalah macam-macam tulang. Jika kamu meraba tulang lengan bawah, tulang jari-jari tangan, dan tulang pipi, kamu akan merasakan bahwa bentuk dan ukuran tulang-tulang tersebut tidaklah sama. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, tulang panjang, misalnya tulang lengan. Yang kedua, tulang pipih, misalnya tulang dada. Yang ketiga, tulang pendek, misalnya tulang ruas jari. Dan yang keempat, tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung. Selanjutnya adalah perkembangan tulang. Pada saat janin, tulang yang terdapat pada tubuhmu merupakan tulang rawan. Seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang rawan tersebut berkembang menjadi tulang keras atau disebut dengan proses osifikasi. Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang yang ada di tengah. Selanjutnya, osteoblas akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi ini dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Setelah membahas tentang rangka,
kita akan membahas tentang sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Berdasarkan sedikit banyaknya gerakan yang mungkin dilakukan, sendi dibedakan menjadi 3, yaitu sinartrosis, sendi yang tidak dapat digerakkan, misalnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak; amfiartrosis, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, misalnya sendi antar ruas tulang belakang; dan diartrosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Beberapa jenis persendian yang dapat digerakkan dengan bebas yaitu: yang pertama adalah sendi peluru. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contohnya, sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi ini mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contohnya, sendi pada siku dan lutut. Yang ketiga, sendi putar. Sendi ini memungkinkan gerakan memutar. Contohnya, antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi ini memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Yang keempat, sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya pada pangkal ibu jari. Dan yang kelima adalah sendi geser, yang memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan di antara tulang belakang. Sendi ini adalah sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, dan lain-lain. Setelah membahas rangka dan sendi, sekarang kita membahas tentang otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga disebut alat gerak aktif. Ada 3 jenis otot, yaitu otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Berikut adalah ciri-ciri otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka disebut juga otot lurik ya. Tahukah kamu bahwa ternyata otot kita juga ada yang bekerja secara berlawanan? Maksudnya, pada saat melakukan sebuah gerakan, meskipun gerakan itu dilakukan secara bersamaan, tetapi proses kontraksi dan relaksasi antara otot dengan otot lainnya berlangsung secara berlawanan. Seperti pada gambar, terlihat jelas bahwa pada saat tangan dilipat, otot bisep berkontraksi, sedangkan otot tricep relaksasi. Sebaliknya, pada saat tangan direntangkan, otot bisep relaksasi, sedangkan otot tricep berkontraksi. Sekarang kita akan membahas tentang gangguan pada sistem gerak. Yang pertama adalah riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga pengerasan proses tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak, yang menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Yang kedua, osteoporosis. Disebabkan karena kekurangan kalsium. Biasanya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Yang ketiga adalah artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak, yang menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Salah satu bentuk artritis adalah rematik. Yang menyebabkan penyakit ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit, terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Yang keempat adalah fraktura atau patah tulang.
Salah satu penyebabnya adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Selanjutnya adalah kifosis, yang merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang yang menyebabkan terlihat bungkuk. Selanjutnya adalah lordosis, yaitu kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan sehingga terlihat lebih menonjol ke depan. Yang terakhir adalah skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping atau seperti huruf S. Nah, soleh-soleha, itulah tadi penjelasan. Semoga soleh-soleha bisa memahaminya ya. Terima kasih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.